Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai perilaku menyimpang. Proses sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya selalu menghasilkan pola perilaku yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat. Ada kalanya proses tersebut menghasilkan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Padahal, diciptakan juga berbagai macam norma sosial tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering mendapatkan pemberitaan baik dari media cetak maupun elektronik lainnya mengenai perilaku menyimpang. Bahkan di lingkungan sekitar pun ada perilaku menyimpang seperti pencurian, penipuan, perkelahian, perjudian, dan masih banyak lagi perilaku menyimpang lainnya. Pada bagian ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perilaku menyimpang, proses pembentukan perilaku menyimpang, dan upaya pengendalian perilaku menyimpang. Tujuan pembelajaran di sini untuk mengetahui, memahami apa itu perilaku menyimpang. Dengan hal tersebut, kita bisa berupaya untuk menghindari sebisa mungkin dari perilaku menyimpang agar tidak muncul pada diri kita sendiri. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Bisa disebabkan oleh penyerapan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua hal tersebut berpengaruh pada pembentukan kepribadian seseorang sehingga menghasilkan perilaku menyimpang. Adapun perilaku menyimpang menurut para ahli diantaranya yang pertama yaitu pengertian perilaku menyimpang menurut Paul B. Horton, yaitu setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat tertentu. Apa sih Bu yang dimaksud dari pengertian Paul B. Horton tersebut? Nah, maksudnya yaitu seseorang yang melakukan penyimpangan pada umumnya disebut tindakan yang melanggar aturan. Tindakan menyimpang ini terdorong untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, perilaku menyimpang ini ada motif-motif tertentu. Menurut pengertian perilaku menyimpang oleh James van der Zender, perilaku menyimpang yaitu perilaku yang sejumlah besar orang dianggap sebagai suatu hal tercela dan di luar batas-batas tertentu. Maksudnya, beberapa orang melakukan tindakan yang dianggap kurang baik, kurang sopan, ataupun buruk yang tindakannya tersebut bisa membuat keributan di dalam masyarakat sekitar. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan ukuran tindakan menyimpang atau suatu perbuatan nilai dan norma tersebut relatif. Mengapa demikian? Sebab nilai dan norma mengalami perubahan atau pergeseran dari waktu ke waktu dan kegunaan juga.
Dengan demikian dikatakan bahwa perilaku menyimpang itu bersifat relatif, tergantung pada situasi, kondisi, dan sistem sosial dalam suatu masyarakat. Contohnya nih, banyak muda zaman sekarang yang memakai perhiasan seperti layaknya wanita. Hal tersebut kini sudah dianggap menjadi mode atau fashion. Padahal dahulu hal tersebut itu dianggap sebagai perilaku menyimpang. Sampai saat ini, apakah dapat dimengerti? Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu proses pembentukan perilaku menyimpang atau sebab terjadinya perilaku menyimpang. Nilai dan norma merupakan suatu pedoman untuk mengatur perilaku manusia. Dalam internalisasi nilai dan norma, terjadi proses sosialisasi dalam diri seseorang. Ada seseorang yang mampu melakukan proses sosialisasi dengan baik, dan ada pula yang tidak dapat melakukan proses sosialisasi dengan baik. Dengan demikian, pembentukan perilaku menyimpang merupakan suatu proses dapat dipandang dari berbagai sudut, salah satunya yaitu sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sudut pandang sosiologi. Kehidupan bersama dalam suatu kelompok masyarakat melahirkan kebudayaan yang berisi tujuan-tujuan bersama dan cara-cara yang diperkenankan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu akan belajar mengenali tujuan-tujuan kebudayaannya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, terkadang individu tersebut melakukan penyimpangan, apalagi jika harus memilih dengan caranya sendiri. Pasti kemungkinan besar terjadinya perilaku menyimpang. Sebab perilaku menyimpang dalam sosiologi bisa dilihat dari yang pertama, yaitu perilaku menyimpang karena sosialisasi. Hal ini menekankan bahwa perilaku sosial, baik yang bersifat menyimpang atau tidak, dikendalikan oleh norma-norma dan nilai yang dihayatinya. Perilaku penyimpangan ini disebabkan adanya proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam perilaku seseorang. Terlebih lagi, sebagian teman-teman yang di sekelilingnya orang yang memiliki perilaku menyimpang. Contohnya, seseorang siswa yang rajin mengerjakan segala hal, baik dalam tugas sekolah, ujian, dan sebagainya. Berteman dengan teman yang malas-malasan dan sering melakukan perkelahian dengan teman lainnya. Lambat laun, siswa yang rajin tersebut akan mempelajari nilai-nilai dan norma dari temannya, kemudian diserap dan dihayati kepribadiannya. Dan pastinya siswa pintar itu akan berakhir melakukan hal yang sama seperti temannya yang suka malas-malasan dan suka berkelahi. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang karena sosialisasi. Yang kedua yaitu perilaku menyimpang karena anomi. Penyimpangan terjadi apabila masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi di antara norma dan nilai satu dengan yang lainnya saling bertentangan atau saling bertabrakan. Akibatnya, nilai dan norma tersebut tidak dipatuhi secara konsisten dan tidak diterima secara luas. Artinya, yaitu ada yang setuju dan ada juga yang tidak gitu. Contohnya nih, seseorang yang ingin kaya dengan cara yang salah atau jalur cepat gitu. Hal tersebut yaitu tidak diterima secara umum atau secara menyeluruh gitu.
seperti berjudi, mengambil hak orang lain, mencuri, hal lainnya yang bertentangan dengan hukum. Yang ketiga yaitu perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi. Penyimpangan ini terjadi karena harus mempelajari terlebih dahulu berbagai macam cara untuk menjadi seseorang yang berperilaku menyimpang. Biasanya hal ini terjadi karena belajar dari orang lain gitu. Tetapi cara ini salah ya. Contohnya nih, seseorang yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cepat akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkannya. Sehingga jika ingin cepat kaya, maka mengubah menjadi perampok gitu. Dan hal ini biasanya yang ia pelajari cara-cara merampok tersebut dari teman-teman yang lebih dahulu sudah menjadi perampok. Nah, yang keempat yaitu perilaku menyimpang karena julukan atau labeling. Nah, perilaku menyimpang ini lahir karena dicap, julukan, atau sebutan atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang gitu. Contohnya nih, siswa yang tertangkap basah menyontek ketika ujian. Kemudian temannya memberikan julukan si tukang contek gitu. Hei kamu itu tukang contek ya gitu. Padahal awalnya siswa tersebut baru sekali melakukan perbuatan nyontek tersebut. Sehingga adanya julukan tersebut membantu siswa yang menyontek tadi melakukan menyontek terus-menerus gitu. Jadi konsisten dia melakukan perbuatan menyimpangnya. Sampai saat ini apakah dapat dimengerti? Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai upaya pengendalian perilaku menyimpang. Kehidupan dalam masyarakat tidak selamanya sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku serta sesuai dengan harapan. Akibatnya akan ada terjadinya penyimpangan. Nah, untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang tersebut bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, yaitu orang tua harus selalu mengawasi atau memantau perkembangan anak. Yang kedua, yaitu teman sepermainan harus dikenal dengan baik. Jangan sembarangan pilih ya. Yang ketiga, yaitu memiliki aktivitas yang positif. Yang keempat, yaitu memiliki ajaran agama dan nilai serta norma sebagai pedoman hidup. Yang kelima, yaitu memilih lingkungan yang baik untuk tumbuh berkembangnya dengan baik. Adanya perlakuan tersebut bisa mengupayakan diri agar terhindar dari perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pentingnya memilah dan memilih hal yang baik untuk bisa terus berkembang tanpa harus terlibat dengan sesuatu yang bisa merugikan diri. Sampai saat ini, apakah dapat dimengerti? Baik, pembelajaran saat ini Ibu akhiri sampai sini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Untuk menutup pembelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.